Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membaca ensiklik Dilexit Nos. Kita akan lanjutkan ke nomor 9. Kembali ke hati. Di dunia yang cair ini, kita perlu untuk berbicara lagi tentang hati dan berpikir tentang setiap orang, apapun derajat dan situasinya, membentuk dirinya tempat manusia berjumpa dengan sumber utama kekuatan, keyakinan, gairah, dan keputusannya. Alih-alih demikian, kita justru hidup dalam masyarakat konsumtif yang hanya memikirkan hari ini, dikuasai oleh ketergesaan dan dibombardir oleh teknologi, kehilangan ketenangan yang diperlukan dalam proses pembatinan hidup. Dalam masyarakat zaman ini, manusia berisiko kehilangan pusat diri sejatinya. Manusia di zaman ini sering mengalami kebingungan dan keterpecahan, hampir kehilangan prinsip batin yang memungkinkan kesatuan dan harmoni dalam hidup dan semua tindakan. Sayangnya, model perilaku yang lebih umum adalah yang berlebihan menekankan dimensi teknologi rasional, atau kebalikannya, lebih menekankan naluri. Tidak ada ruang untuk hati. Nomor 10. Memang persoalan-persoalan dalam masyarakat cair baru terjadi belakangan, namun devaluasi pusat terdalam kemanusiaan, hati, sudah terjadi sejak sangat lama. Hal itu sudah dapat dijumpai dalam rasionalisme Helenis pra-Kristen, dalam idealisme pasca-Kristen, dan dalam materialisme dengan berbagai bentuknya. Hati hampir tidak memiliki tempat dalam antropologi, sehingga menjadi konsep yang asing bagi pemikiran filosofis besar. Konsep lain seperti akal, kehendak, atau kebebasan lebih disukai. Perannya tidak jelas dan tanpa fungsi khusus dalam kehidupan manusia. Mungkin karena tidak mudah untuk menempatkannya di antara ide-ide yang jelas dan khas, atau karena sulitnya proses pengenalan diri. Tampaknya realitas yang paling dalam juga merupakan yang paling sulit bagi pengetahuan kita. Mungkin karena perjumpaan dengan orang lain tidak dimaknai sebagai jalan untuk berjumpa dengan diri sendiri. Karena pikiran kita dipenuhi oleh individualisme yang tidak sehat. Banyak orang merasa lebih aman untuk membangun sistem pemikiran mereka dalam situasi yang terkendali oleh akal dan kehendak. Mereka tidak mampu memberi tempat untuk hati, terpisah dari kekuatan dan hasrat manusiawi yang dianggap terpisah satu sama lain. Demikian pula konsep tentang pusat diri, di mana satu-satunya yang bisa menyatukan semuanya adalah kasih, tidak begitu dikembangkan. Nomor 11, jika hati tidak lagi bermakna, maka berbicara dari hati, bertindak dengan hati, mendewasakan dan menyembuhkan hati juga tidak bermakna lagi. Ketika kekasan hati tidak dihargai, kita tidak bisa memahami hal yang tidak dapat dimengerti akal. Kita kehilangan makna perjumpaan dengan orang lain. Kita tidak bisa memahami puisi. Kita juga akan kehilangan jejak sejarah dan masa lalu kita, karena sejarah pribadi kita tersimpan di dalam hati. Di akhir hayat kita, hanya itulah yang bermakna. Nomor 12. Harus ditegaskan bahwa kita memiliki hati, bahwa hati kita hidup bersama dengan hati yang lain, yang membantu hati kita menjadi kamu. Karena kami tidak dapat mengembangkan tema ini panjang lebar, kami akan menggunakan karakter sebuah novel, Stavrokin karya Dostoevsky. Romano Guardini menyebutnya sebagai perwujudan kejahatan, karena karakter utamanya adalah tidak memiliki hati. Stavrokin tidak memiliki hati, oleh karena itu jiwanya dingin dan hampa, dan tubuhnya mabuk oleh kemalasan dan nafsu binatang. Oleh karena itu dia tidak dapat berelasi dengan siapapun, dan tidak ada seorang pun yang dapat berelasi dengannya. Karena hanya hati yang memungkinkan keintiman,
relasi yang dalam antara dua pribadi. Hanya hati mampu menyambut dan memberi naungan. Keintiman adalah gerakan dan dunia hati. Sedangkan Stavrogin adalah pribadi yang dingin, jauh juga dari dirinya sendiri. Karena kedalaman diri manusia ada di hati, bukan pada pikirannya. Manusia tidak dapat masuk ke kedalaman dirinya dengan pikiran. Maka, bila hatinya tidak hidup, manusia akan selalu merasa asing dengan dirinya sendiri. Nomor 13. Semua tindakan kita perlu dikelola dengan aturan politik hati. Dengan cara ini, agresivitas dan keinginan obsesif kita akan diredakan oleh kebaikan yang lebih besar yang ditawarkan oleh hati, dan seturut kekuatan hati untuk melawan kejahatan. Pikiran dan kehendak diarahkan untuk melayani kebaikan yang lebih besar dengan mengecap dan merasakan kebenaran, daripada berusaha untuk menguasainya, seperti yang cenderung dilakukan oleh sains. Kehendak diri menginginkan kebaikan yang lebih besar yang ditetapkan oleh hati, sementara imajinasi dan emosi dipandu oleh detak jantung. Nomor 14. Maka dapat dikatakan bahwa saya adalah hati saya, karena hati saya adalah apa yang membuat saya unik, membentuk identitas rohani saya, dan menempatkan saya dalam kebersamaan dengan orang lain. Algoritma yang beroperasi di dunia digital menunjukkan bahwa pikiran dan kehendak kita jauh lebih seragam daripada yang kita duga. Keduanya mudah diprediksi, dan dengan demikian mampu dimanipulasi. Tidak demikian halnya dengan hati. Nomor 15. Kata hati bermakna penting bagi filsafat dan teologi dalam upaya untuk menghasilkan sintesis. Makna kata hati juga tidak dapat dikesampingkan oleh biologi, psikologi, antropologi, atau ilmu pengetahuan lainnya. Ini adalah salah satu kata primordial yang menggambarkan realitas manusia dengan tepat sebagai diri yang utuh, sebagai pribadi jasmani rohani. Oleh karena itu, para ahli biologi tidak menjadi lebih realistis ketika mereka membahas jantung, karena mereka hanya melihat satu aspeknya. Keutuhan bukan tidak nyata, bahkan lebih nyata. Bahasa abstrak juga tidak dapat memperoleh makna konkret dan integratif yang sama. Kata hati menunjuk kepada inti terdalam dari diri kita, dan dengan demikian memungkinkan kita untuk memahami diri kita sendiri secara utuh dan tidak hanya tentang satu aspek yang tertentu. Nomor 16. Keutamaan khas hati itu juga membantu kita mengerti mengapa ketika kita mencoba memahami kenyataan dengan hati, kita dapat memahaminya dengan lebih baik dan lebih lengkap. Hal ini dengan sendirinya menuntun kita kepada cinta yang melekat pada hati. Karena inti terdalam dari realitas adalah cinta. Menurut Heidegger, seturut penafsiran seorang pemikir kontemporer, filsafat tidak dimulai dengan konsep atau kepastian tetapi dengan emosi. Pikiran harus diprovokasi sebelum atau saat bekerja dengan konsep. Tanpa emosi, pikiran tidak dapat mulai bekerja. Gambaran mental pertama haruslah sedemikian mencekam. Apa yang pertama kali menggugah seseorang untuk berpikir dan mempertanyakan adalah emosi yang dalam. Filsafat selalu berlangsung dalam suasana hati yang mendasar, stimung. Disitulah hati berperan, karena hati menaungi kondisi-kondisi pikiran dan berfungsi sebagai penjaga kondisi pikiran. Hati mendengarkan secara non-metaforis suara hening dari makhluk, membiarkan dirinya ditempa dan ditentukan olehnya.